Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Sekarjati Pamungkas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biosistematika Tumbuhan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan kuliah daring hari ini. Pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Angiospermae. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Lailia Nur Rohmah dan teman saya Siti Miftahul Kamila serta Cahayu Gita Lestari. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyajian materi. Yang pertama akan saya paparkan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahannya ganda. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut juga atopita. Angiospermae juga mempunyai nama lain yaitu Magnoliophyta. Sedangkan ciri utama yang dimiliki Angiospermae adalah bakal biji yang berada di dalam megasporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun buah supaya dapat mencapai bakal biji dan juga membuahi ovum. Perkembangan evolusi Angiospermae. Selama lebih dari 200 tahun, para ilmuwan telah berspekulasi tentang keanekaragaman tumbuhan berbunga, dan para ilmuwan telah menemukan penjelasan tentang bagaimana tumbuhan berbunga dapat menyebar luas di seluruh dunia. Sementara penyebab tingginya keanekaragaman tumbuhan berbunga sebagian besar dikaitkan dengan evolusi. Menurut Kevin 2018, transisi evolusioner dalam sistem perkawinan diketahui umum dalam Angiospermae, dan keragaman luas dalam laju penyilangan telah diamati di semua tingkat taksonomi. Evolusi sistem perkawinan dianggap sangat terkait dengan variasi sifat bunga. Menurut Goodwillie et al. 2010, awal tumbuhan berbunga kemungkinan besar juga berasal dari tumbuhan berkayu kecil dan bercabang. Menurut Tajan 2009. Perkembangan evolusi Angiospermae. Studi filogeni mengidentifikasi Amborella nymphaeales atau bunga lili air, Astrobilaeales, dan Chloranthecae sebagai garis keturunan yang masih ada. Saat ini terdapat 8 kelompok dari Angiospermae yang masih hidup, yaitu 1. Amborella, semak atau perdu kecil yang hanya ada di Kaledonia Baru. 2. Nymphaeales, teratai atau water lily. 3. Astrobilaeales atau tumbuhan adas atau star anise. 4. Chloranthales, beberapa tumbuhan aromatis dengan daun bergerigi. 5. Magnolids, bunga magnolia dan black pepper. 6. Monocots, tumbuhan yang memiliki satu kotiledon seperti padi, jagung, kelapa, anggrek, dan lain-lain. 7. Keratophyllum, sebelum tumbuhan akuatik yang sering digunakan untuk penghias akuarium. Yang ke-8, Eudicots, tumbuhan yang memiliki dua kotiledon sejati seperti kacang polong, buncis, semawar, bunga matahari, apel, dan lain-lain. Karakter pembeda taksonomi dan bukti taksonomi. Selama ini, para ahli taksonomi menggunakan morfologi akar, batang, daun, bunga, dan alat-alat tambahan dalam taksonomi, khususnya untuk morfologi bunga. Serbuk sari selain sebagai gametofit jantan belum banyak digunakan sebagai bukti taksonomi. Menurut Erdmann 1972, morfologi serbuk sari dapat digunakan untuk mengidentifikasi takson di tingkat familia, genus, spesies, dan di bawah spesies. Penempatan taksa yang diragukan, penyusunan kembali, penggabungan, dan pemisahan, serta sebagai penguat bukti yang lain. Menurut Davis and Haywood 1973 dalam Ujarianto dan Hasanuddin 1996. Hal ini ditegaskan pula oleh Rifai 1976 dalam Budi 2012.
bahwa variasi yang diperlihatkan serbuk sari antara lain jumlah, letak, alur, dan lubang atau apertur di permukaannya. Begitu pula bentuk maupun ukuran serta bentuk dan ukuran eksinnya sekarang dapat menjadi sumber bukti taksonomi yang penting. Pengenalan ciri dan anggota kelas monokotil dan peranannya. Ciri monokotil yang pertama yaitu jenis akarnya serabut, jumlah kotiledonnya 1, batang tidak berkambium dan tidak bercabang, bunga kelipatan 3, bentuknya tidak beraturan dan warnanya tidak mencolok, berkas pengangkut tersusun tidak teratur, tipe kolateral tertutup. Anggota kelas monokotil yang pertama ada Liliaceae, contohnya Lilium longiflorum atau lilia gereja, dan Gloria superba atau kembang telang. Kemudian yang kedua ada Amryllidaceae, contohnya Agave sisalana atau sisal, dan Agave cantala atau kantala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Anggota kelas monokotil berikutnya yaitu Poaceae, contohnya Oryza sativa atau padi, Zimais atau jagung, Andropogon sorghum atau cantel, dan Panicum miliaceum atau jawawut. Kemudian kelas berikutnya yaitu Zingiberaceae, contohnya Zingiber officinale atau jahe, Curcuma domestica atau kunyit, Alpinia galanga atau laos, dan Kaempferia galanga atau kencur. Kelas berikutnya yaitu Musaceae, contohnya Musa paradisiaca atau pisang, dan Musa tekstil atau pisang Manila. Anggota kelas selanjutnya yaitu Orchidaceae, contohnya Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan, dan Dendrobium phalaenopsis. Kelas berikutnya yaitu Arecaceae, contohnya Cocos nucifera atau kelapa, Arenga pinnata atau aren, Areca catechu atau pinang, dan Elais guinensis atau kelapa sawit. Kemudian kelas yang terakhir yaitu Araceae, contohnya Colocasia, Esculenta atau talas, Xanthosoma violaceum atau bentul, dan Alocasia macrorhiza atau sente. Peran dari anggota kelas monokotil yaitu yang pertama, padi, jagung, gandum, tebu, sagu, dan sorghum adalah tumbuhan penghasil zat tepung. Kemudian yang kedua ada kelapa, dan kelapa sawit adalah penghasil bahan minyak nabati. Nanas, pisang, dan salak dapat dimakan sebagai buah-buahan. Serai, jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur adalah bahan obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian yang terakhir ada aneka ragam palem dan anggrek banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Materi berikutnya yaitu pengenalan ciri dan anggota kelas dikotil dan peranannya. Ciri dari anggota kelas dikotil ada yang pertama, memiliki 2 daun lembaga. Yang kedua, akar lembaga terus tumbuh menjadi akar pokok atau akar tunggang yang bercabang-cabang membentuk sistem akar tunggang. Yang ketiga, batang berbentuk kerucut yang panjang, biasanya bercabang dengan ruas-ruas dan buku-buku yang tidak jelas. Keempat, duduk daun biasanya bercabang dan kadang-kadang berseling. 5. Daun tunggal atau majemuk seringkali disertai oleh daun-daun penumpu. 6. Jarang memiliki pelepah. 7. Susunan tulang daun menyirip atau menjari. 8. Pada cabang-cabang ke samping seringkali terdapat 2 daun pertama yang letaknya tegak lurus pada bidang median di kanan kiri cabang tersebut. 9. Bunga bersifat tetra atau pentamer. 10. Batang berkambium. 11. Pada akar sifat radial, berkas pengangkutannya hanya nyata pada akar yang belum mengadakan pertumbuhan menebal. Kemudian 12. Berkas pengangkutannya kolateral terbuka dan kadang-kadang bikolateral. Menurut Citra Supomo pada tahun 2010 di halaman 100. Anggota kelas dari dikotil yaitu yang pertama ada Euphorbiaceae, contohnya Manihot utilissima atau singkong, dan Hevea brasiliensis atau pare karet. Kelas berikutnya yaitu Moraceae, contohnya Ficus benjamina atau beringin, Artocarpus integra atau nangka, dan Artocarpus communis atau keluih. Kelas yang ketiga yaitu Papilionaceae, contohnya Vigna sinensis atau kacang panjang, Phaseolus radiatus atau kacang hijau, Arachis hypogea atau kacang tanah, dan Crotalaria sp atau orok-orok. Kelas berikutnya yaitu Caesalpiniaceae, contohnya Caesalpinia pulcherrima atau kembang merak, dan Tamarindus indica atau asam.
Berikutnya itu Mimosa cae, contohnya Mimosa pudica atau putri malu, Leucaena glauca atau petai Cina, dan Parkia speciosa atau petai. Dan kelas yang keenam yaitu Malva cae, contohnya Hibiscus tilaceus atau waru, kemudian Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu, dan Gossypium sp atau kapas. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu anggota kelas dikotil. Yang G yaitu Bombaceae, contohnya Durio zibentinus, yaitu durian. Ciba pentadra, yaitu randu. Yang ke H adalah Rutaceae, contohnya Citrus nobilis, yaitu jeruk keprok. Yang selanjutnya ada Citrus aurantifolia, yaitu jeruk nipis, dan selanjutnya itu ada Citrus maxima, jeruk gulung. Selanjutnya ada I, yaitu Myrtaceae, contohnya Eugenia aromatica, yaitu cengkeh. Dan ada Melaleuca leucadendron, yaitu kayu putih. Dan terakhir ada Psidium guajava, yaitu jambu biji. Selanjutnya yang J itu ada Verbenacea, contohnya Tectona grandis, yaitu jati. Selanjutnya ada Lantana camara atau bisa disebut lantana. Nah, selanjutnya yang K itu ada Labiatae atau Lamiceae, contohnya itu Coleus tuberosus, atau bisa disebut kentang hitam. Yang L ada Convolvulaceae, contohnya Ipomea batatas, itu ubi jalar, dan Ipomeae reptans, itu kangkung. Nah, selanjutnya yang M ada Apocynaceae, contohnya Plumeria acuminae, itu Kamboja. Dan ada Alamananda cartatica, atau bisa disebut Alamanda. Selanjutnya yang N ada Rubiaceae, contohnya itu Morinda citrifolia, atau bisa disebut mengkudu. Nah, selanjutnya itu ada Coffea arabica, atau bisa disebut kopi, dan Cinchona sucibrura, atau bisa disebut kina. Perannya yang pertama kina, satu-satunya bahan yang ampuh untuk mengobati malaria. Yang kedua yaitu jahe, bagian dari tanaman jahe yang berkhasiat yaitu bagian akarnya. Manfaat akar jahe yaitu membantu mengatasi masalah pencernaan, membantu proses detoksifikasi, dan mencegah penyakit kulit, serta melindungi dan mengurangi mual. Yang ketiga yaitu lidah buaya. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, lidah juga baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan monokotil dan dikotil. Nah, di sini yang pertama monokotil ledone, atau yang bisa disebut satu kotiledon. Nah, itu tulang daunnya itu sejajar atau melengkung, sedangkan batangnya itu berkas pengangkut tersebar. Sedangkan bunganya, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Nah, kalau untuk bagian akar, sistem akarnya tuh sistem akar serabut. Selanjutnya tuh ada dikotiledone, atau bisa disebut 2 kotiledon. Nah, kalau untuk bagian tulang daunnya itu, tulang daunnya menyirip atau menjalari. Nah, yang selanjutnya kalau untuk batangnya itu adalah berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Kalau untuk bagian bunganya, yaitu bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan untuk sistem akarnya, yaitu akar tunggang. Kesimpulannya, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berbunga yang punya biji tunggal, tidak terbelah atau hanya berkeping satu. Anggota kelas monokotil terdiri dari Liliaceae, Poiceae, Zingiberaceae, Musaceae, Orchidaceae, Arecaceae, Areceae. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Anggota kelas dikotil yaitu ada Euphorbicae, Moraceae, Papilionaceae, Caesalpinniceae, Mimosaceae, Malvaceae, Bombaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Verbenaceae, Labiatae atau Lamiaceae, Convolvulaceae, Apocynaceae, Rubiaceae. Tumbuhan melalui tulang daun, batang, bunga, dan akarnya berdasarkan tulang daun.
Tanaman monokotil memiliki daun sejajar ataupun melengkung, sedangkan dikotil memiliki tulang daun menyirip atau menjeri. Berdasarkan batangnya, berkas pengangkut monokotil tersebar sedangkan dikotil tersusun. Selanjutnya yaitu berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk diskusi kita lanjutkan di forum Elita. Terima kasih.